Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Dan di setiap hari Selasa kita akan mencoba membahas tentang Islam dan kesehatan. Masih melanjutkan pembacaan hadis-hadis sahih tentang teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini terakhir sudah kita bacakan hadis yang ke-6 dan kita lanjutkan hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7 ini menjelaskan tentang pentingnya karantina bagi orang yang berpenyakit menular. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza sami'tum bitta'uni bi'ardin fala takhulluha wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian mendengar penyakit taun atau wabah di sebuah daerah, maka jangan masuk ke dalamnya. Dan kalau kalian sudah berada di dalamnya, maka jangan keluar. Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya ada beberapa penyakit yang dalam dunia medis dikategorikan sebagai penyakit menular. Jadi ada penyakit menular, ada penyakit yang tidak menular. Ini pengetahuan dasar, tetapi juga kadang-kadang di antara kita, saudara kita masih juga belum memahami itu ya. Tentu penyakit menular itu biasanya akan ditularkan oleh bakteri dan virus yang paling banyak ya. Nah, hal serupa juga pernah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Sebab wabah penyakit atau lebih sering disebut sebagai epidemik merupakan gelombang penyakit yang memiliki daya persebaran sangat cepat. Dan belum lama kita alami ya, dari tahun akhir 2019 sampai 2021 ya, kita menghadapi apa yang disebut sebagai epidemi COVID-19 ya. Karena itu ketika ada seseorang terserang penyakit tersebut, maka agar orang di sekitarnya tidak tertular, perlu ditempuh langkah-langkah taktis untuk menanggulanginya. Penularan penyakit pun juga bermacam-macam ya. Ada yang melalui jalur udara seperti batuk ya. Ada pula yang melalui persentuhan fisik ya, seperti penyakit kulit, juga penyakit yang sekarang populer yaitu AIDS ya. Dan ada pula yang merambat melalui media air yang biasanya ini penyakit-penyakit kulit. Peringatan yang dilontarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu masih memiliki momentumnya hingga saat ini ya. Dan ayat ini, atau bukan ayat ya, hadis ini kemudian menjadi sangat populer lagi di era pandemi COVID-19 ya. Siapapun yang tidak ingin terjangkit penyakit menular seharusnya secara maksimal menjaga kekebalan tubuh sekaligus sebisa mungkin menjauhi penderita penyakit bersangkutan ya. Jadi istilahnya yang di eksternalnya dijaga, jangan sampai terjadi kontak. Yang internalnya ya kita terus meningkatkan kekebalan tubuh kita ya dengan
tentu saja dengan pola hidup yang sehat ya. Dan memang hari-hari ini kemudian kita ini dibawa pada satu sistem yang yang disebut sebagai vaksin ya, sehingga di sana sini kadang-kadang banyak orang yang kemudian berburuk sangka gitu ya terhadap vaksin ini ya. Jadi apakah ini betul-betul meningkatkan kekebalan atau lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan bisnis gitu ya. Lebih jauh beliau juga menekankan ya pentingnya pihak-pihak yang berwajib ya, dalam hal ini tentu dokter, pemerintah dan seluruh pihak terkait segera mengkarantina para penderitanya supaya tidak menjalar pada orang lain yang sehat ya. Jadi itulah hadis yang ketujuh ya tentang karantina bagi orang yang berpenyakit menular. Tentu karantina nanti juga akan tergantung pada penyakitnya ya. Karantina penderita COVID-19 akan berbeda dengan karantina orang yang menderita penyakit TBC yang masih saat ini terus ada ya. Juga penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi setiap penyakit tentu punya spesifikasi sendiri di dalam mengkarantinanya ya. Dan ini juga harus disadari ya bagi saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang menderita suatu penyakit tertentu ya, sehingga dengan pengetahuan yang cukup tentu kita tidak kaget, tidak menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti nanti jadi kecemasan, ketakutan ya. Karena di kasus COVID kemarin karena begitu cepatnya ya, sehingga begitu banyak orang yang di samping menderita penyakit menular kemudian juga mengalami penyakit-penyakit atau gejala-gejala penyakit-penyakit mental ya, termasuk tadi kecemasan, ketakutan. Nah, ini fungsinya kita meningkatkan pengetahuan sehingga ada kesadaran diri kita ya ketika kita sakit ya, memang kita harus mencoba memproteksi diri kita untuk mengurangi kontak dengan orang lain ya. Bahkan penyakit-penyakit yang sederhana, misalnya kita sedang terkena batuk, flu, pilek gitu ya. Ya setidak-tidaknya kita bisa menggunakan masker ya supaya kuman-kuman yang ada di diri kita ini tidak sedikit terhambat lah gitu ya untuk menularkan kepada orang lain. Syukur-syukur bisa mengisolasi diri di rumah dan itu sebuah kemestian gitu ya, sehingga tidak perlu kita menjadi takut, menjadi cemas gitu ya. Baik, itulah hadis yang ketujuh tentang karantina terhadap penderita penyakit menular. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.